Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk menguasai kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami, sehingga melalui firman Tuhan ini kami dapat belajar, dibentuk menurut kasih-Mu dan dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 17 sampai dengan 22. 1 Samuel pasal 16 ayat 17 sampai dengan 22 yang demikian. Firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Judul perenungan kita adalah Daud yang rendah hati. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah perikop persis setelah Daud diurapi oleh Samuel. Ketika itu Saul sudah melanggar apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu roh Tuhan diambil dari Saul. Samuel menjadi berduka, dia menjadi sedih dan kecewa karena seorang Saul, dia sudah kenal dekat, relasi yang baik, tapi ternyata Saul ini tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak taat. Nah, inilah yang membuat Samuel menjadi kecewa. Di tengah-tengah kekecewaannya itu Tuhan menunjuk Daud untuk diurapi oleh Samuel. Jadi bisa kita bayangkan Samuel mengurapi Daud ini juga sambil ada rasa kecewa, karena melihat Daud yang masih muda dibandingkan dengan Saul, begitu ya. Jadi Samuel tidak bisa segera melihat buah dari apa yang dia kerjakan pada saat itu. Dia mengurapi Daud tapi belum bisa melihat hasilnya, apakah Daud nantinya menjadi raja yang besar atau bagaimana, dia belum tahu. Dan selain itu juga karena hatinya masih diliputi dengan rasa kecewa. Nah, ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika setelah Daud diurapi oleh Samuel di depan saudara-saudaranya Daud, kemudian perikop menceritakan tentang roh Tuhan yang kemudian mengganggu, roh jahat dari Tuhan yang mengganggu Saul, begitu ya, yang membuat Saul ini menjadi gelisah, marah, dia tidak nyaman hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya
Saul ini bisa kembali stabil emosinya, supaya dia bisa menjadi nyaman perasaannya, yaitu adalah dengan cara ada orang yang bermain kecapi. Ada orang yang perlu memainkan musik bagi Saul. Nah, kemudian Saul mengiyakan, menyetujui usulan itu. Maka dia bilang, carikan seorang yang dapat bermain kecapi. Nah, hambanya Saul ini kemudian menyampaikan, ada anaknya Isai yang bisa bermain kecapi. Dia seorang pahlawan, gagah perkasa, prajurit yang pandai bicara, elok perawaannya, dan Tuhan menyertai dia. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata frase dan Tuhan menyertai dia, sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan secara langsung dan tidak langsung kepada Saul bahwa ini loh, seharusnya engkau tidak lagi menjadi raja. Sebab ini Daud sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diurapi oleh Samuel, dan dia seharusnya menjadi raja. Dia disertai oleh Tuhan. Begitu. Tapi posisinya adalah Saul masih menolak untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada orang yang baru, Daud. Gitu. Sekalipun dia sudah tahu juga bahwa roh Tuhan sudah diambil daripadanya, tapi tidak membuat Saul menyerahkan dengan segera apa yang menjadi hak dari Daud. Di sisi lain, ibu bapak saudara-saudara, Daud ini kemudian diundang oleh Saul ke istananya bermain kecapi di sana. Sekalipun Daud sudah diurapi, sekalipun Daud ini juga sudah tahu kalau dia menjadi raja, the next yang selanjutnya dari bangsa Israel. Tapi pada saat itu dia tetap rendah hati. Dia tetap rendah hati dengan datang sebagai seorang pemain kecapi. Dia bukan datang sebagai seorang raja. Dia bukan datang dengan sebuah kesaksian, aku sudah diurapi oleh Samuel. Dia tidak datang dengan seharusnya Saul pergi saja dari sini. Dia tidak datang dengan kebanggaan atau bahkan rasa senang dan gembiranya karena sudah ditunjuk oleh Tuhan sebagai raja. Dia datang sebagai pemain kecapi. Sekalipun demikian, memang orang-orang pada saat itu sudah mengetahui kalau Daudlah yang sudah diurapi oleh Samuel. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel kemudian Daud kemudian melawan Goliat, dan disitulah Daud mendapatkan pengakuan dari rakyat Israel. Dan Saul mulai iri, benci kepada Daud nantinya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati Daud perlu kita teladan. Kita sebagai manusia ada kalanya tergoda oleh apa yang dimiliki. Apakah itu jabatan? Apakah itu harta, pengalaman, atau apapun itu, untuk menunjukkan siapa diri saya, supaya tidak dipandang remeh, supaya dihargai, supaya dipandang dan memiliki citra diri yang baik. Apalagi ketika seseorang diinjak-injak, diejek, yang kemudian membuat seseorang tersebut marah, terluka. Ada godaan untuk menunjukkan siapa diri saya, supaya jangan sampai engkau main-main dengan saya. Tapi firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk rendah hati. Seperti Daud, di awal kepemimpinannya dia begitu rendah hati. Dia tidak datang dengan sebuah pernyataan tentang dia menjadi raja. Sudah diurapi, aku yang sepantasnya menduduki tahta itu, aku sudah menggantikan engkau. Tidak. Tapi dia datang sebagai seorang pemain kecapi. Dia tetap menghormati Saul. Dia tetap menghargai sosok raja, yaitu Saul. Walaupun dia tahu bahwa dia pengganti Saul. Dia tetap melakukan segala sesuatunya mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan bagi dia. Ibu bapak saudari-saudara, mari bersama-sama kita belajar dari Saul. Memiliki kerendahan hati di tengah-tengah godaan untuk menunjukkan siapa diri kita. Apalagi kalau kita sedang marah, sedang merasa diinjak-injak dan kecewa. Mari kita tetap memiliki kerendahan hati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk kami memiliki kerendahan hati seperti Daud. Tolonglah kami Tuhan, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.